Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kajian Islami yang dimuliakan Allah, semoga hingga detik ini senantiasa Allah limpahkan rahmat, sejahtera, bahagia, karunia terindah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saat ini kita sudah masuk bulan Sya'ban, salah satu bulan yang terapit oleh dua bulan mulia, Rajab dan Ramadan. Saudara yang dimuliakan Allah, Sya'ban itu bulan Rasulullah. Dalam satu hadis lengkapnya, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummat. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulanku kata Rasul, wa Ramadan syahru ummati, Ramadan adalah bulan umatku. Sahabat kajian Islami yang dimuliakan Allah, inti daripada bulan Sya'ban itu terletak, sebagian ulama berpendapat pada malam nisfu Sya'ban atau malam pertengahan bulan Sya'ban, yang sering kita kenal malam nisfu Sya'ban. Di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali Allah ila jami'i khalqih. Allah memandang kepada seluruh hambanya lailata an-nisf min Sya'ban, pada malam pertengahan bulan Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqih, maka Allah mengampunkan semua dosa-dosa makhluknya, dosa-dosa hambanya. Ada dua golongan manusia yang tidak Allah maafkan, illa lil musyrikin, kecuali yang tidak Allah ampunkan, orang yang masih menyekutukan Allah, musyrik, memadu cinta Allah. Allah itu maha pencemburu. Bagaimana kondisi ketika seorang kekasih berselingkuh di dalam cintanya? Tentunya angkara murka akan timbul dalam keharmonisan rumah tangga dan percintaan mereka. Mau ke sini tegang, ke situ salah, wah serba susah. Bagaimana ketika yang cemburu adalah Allah? Segalanya Allah berikan kepada hamba, tapi sang hamba berselingkuh, cintanya menduakan Allah. Mungkin dia sholat, mungkin dia puasa, mungkin dia mengkaji kepada ulama-ulama, tapi ada satu sisi ketika urusannya susah, mentok, maka yang dicari adalah dukun. Lebih percaya terhadap klinik, nggak pede kalau nggak megang jimat. Na'udzubillah min zalik. Ini golongan. Jangan sampai ketemu Ramadan, malam nisfu Sya'ban dikat, Allah tidak ampunkan orang-orang yang berselingkuh cintanya kepada Allah. Yang kedua, wa musyahin. Siapa yang musyahin ini? Di malam nisfu Sya'ban ada sekelompok manusia yang masih berselisih paham, yang masih bertengkar, tidak mau memaafkan sesama. Saudara yang dimuliakan Allah, ada dua orang sahabat, semakin menjauh, tapi karena alasan syar'i. Contohnya, sahabat yang satu dia ahli maksiat, sahabat yang satu dia ahli narkoba, sahabat yang satu dia berzina, sahabat yang satu macam-macam maksiat. Maka sahabat yang satunya misahin diri. Maka konsep seperti ini sangat dianjurkan dalam agama kita. Tapi ketika urusannya tidak urusan syar'i, salah paham, masalah yang simpel jadi berlarut, bahkan ada dendam kesumat,
tidak ada maaf pada malam nisfu Sya'ban, maka golongan kedua ini Allah tidak maafkan, Allah tidak mengampunkan. Percuma masuk ke Ramadan tapi ada dendam dan dengki sesama bagi umat manusia. Na'udzubillah min zalik. Oleh sebab itu malam nisfu Sya'ban adalah malam diangkatnya turfa'ul a'mal, semua amal-amal hamba-hamba Allah diangkat. Ada pertanyaan selanjutnya dari jamaah, Ustaz, apakah betul kebiasaan kita yang biasa membaca Yasin 3 kali pada maghrib, yang diniatkan pertama agar kita kuat iman, panjang umur, yang kedua, yang ketiga rezeki yang berlimpah dan sebagainya. Ada lagi jamaah yang bawa ketel, yang bawa kendi, tangga saya buat toren pak, nyari berkahnya. Apakah itu benar-benar tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Maka jawabannya adalah betul, benar, dan sangat tepat. Berarti bid'ah dong pak? Betul bid'ah. Berarti sesat dong pak? Berarti kita masuk ke neraka? Ntar dulu, jangan buru-buru ngomong sesat, jangan buru-buru ngomong neraka. Yuk kita bahas pelan-pelan. Ada beberapa riwayat menyatakan setiap malam nisfu Sya'ban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak ibadah, tapi tidak dikhususkan ibadah ini, ibadah itu, enggak. Bahkan di siang harinya sahabat tidak melihat Rasulullah berpuasa lebih banyak kecuali di bulan Sya'ban, puasa sunnah tentunya. Saudara yang saya muliakan, di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, di situ beliau meriwayatkan bahkan ada salat nisfu Sya'ban 100 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat dengan bacaan qul al-ikhlas sekian dan jumlah sekian. Ternyata diteliti oleh muhaddisin itu hadis maudhu. Itu hadis palsu. Bagaimana kita menyikapinya? Sahabat kajian Islam yang dimuliakan Allah, kalau bisa kita katakan baca Yasinnya kita yang 3 kali pada maghrib setiap malam nisfu Sya'ban, ada jemaah yang bawa air dan sebagainya, itu adalah cara ulama untuk mengcover kebiasaan orang-orang, apalagi masyarakat Melayu. Ia katakan pagi dia kerja, sore dia pulang, khawatir malamnya ketiduran, maka di cover, dikip oleh ulama. Yuk, yang penting ba'da maghrib kita awali dengan ibadah. Kebiasaannya baca Yasin 3 kali, niatin yang baik-baik. Saudara yang dimuliakan Allah, ketimbang nanti malam ketiduran, ketimbang nanti malam nggak sama sekali, nggak apa-apalah baca Yasin. Itu yang pertama. Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Kita niatkan dengan sesuatu yang baik-baik, insya Allah Allah kabulkan. Apalagi malam nisfu Sya'ban diangkat amalan-amalan kebaikan kita. Betul, tapi tidak ada salahnya dengan Yasinnya. Tidak ada salahnya, asalkan kita tidak mengatakan itu adalah perbuatan Nabi. Bid'ahnya benar bid'ah, tapi hasanah baik. Lalu perkara jemaah yang bawa ketel, yang bawa kendi, yang bawa air macam-macam, mana dalilnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali mengajarkan kepada sahabat, alaikum bihazaini syifa'ain. Alaikum ismu jam'in, isim jama' yang maknanya perintah. Ilzamu, biasakan oleh kalian dengan 2 penawar obat ini. Obat, 2 obat ini untuk segala penyakit. Apa itu ya Rasulullah? Al-Fatihah wal asal. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua
madu. Katakan madu sesendok, sebelumnya dibacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah 5 quri'at lahu, niatnya buat apa saja. Yupin, minum, itulah sunnah Rasulullah. Acap kali Rasulullah mengobati sahabat tidak menggunakan madu, tapi menggunakan air putih, didoakan. Itulah cara Rasulullah. Meruqyah Rasulullah imma bil mashi, imma bin nafhi. Terkadang dengan mengusap, terkadang dengan meniup. Entah meniup langsung di tubuh sahabat yang sakit, entah meniup di atas madu, entah meniup di atas air. Faktanya sejarah, faktanya wahai jamaah kajian Islami, ada seorang peneliti dari Yokohama, Jepang, Masaru Emoto. Masih ingat kan? Beliau meneliti 3 jenis air. Yang pertama, yang disumpah serapah. Yang kedua, yang dikatakan syaitan, evil. Yang ketiga, dibacakan Al-Fatihah. Maka masing-masing reaksinya mengikuti pesan daripada orang yang menghembuskan kepada air tersebut. Singkat cerita, yang dikatakan disumpah serapah, maka akan membentuk partikel-partikel, tentunya dengan alat yang dia miliki. Dibilang you are evil, kamu adalah setan, maka terbentuk partikel seperti setan, gambaran setan. War, perang, maka partikel-partikel air tersebut akan membentuk bagaimana kondisi hancurnya peperangan. Tapi yang ketiga, ketika dibacakan Al-Fatihah, maka partikel-partikel air tersebut berbentuk bunga, 6 bunga yang sangat indah. Itulah sebabnya salah satunya Masyar Imoto masuk Islam. Saudara yang dimuliakan Allah, Shadaqallahul Azim wa shadaqa rasuluh Nabiyul Karim. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, dalam hal ini, masyarakat yang ketika malam nisfu Sya'ban, dia bawa air, nyari berkah, aura-aura positif yang keluar daripada orang-orang yang membaca Yasin, mudah-mudahan masuk ke air tersebut ada barokahnya, nggak ada salahnya. Bid'ah, betul bid'ah, tapi baik. Kecuali yang dibaca status orang, kan baca Yasin, Yasin Al-Quran. Kecuali yang dibaca kembang 7 rupa, yang bawa air jampe, enggak. Nah, sudah ada yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, malam nisfu Sya'ban juga ada salah satu kebiasaan daripada Sayyidina Umar ibn Khattab. Ada satu riwayat, malam nisfu Sya'ban yubramu amrus sanah, ditentukan oleh Allah untuk perkara 1 tahun. Maka di situ, sekalipun ada khilafiyah ulama, yang dimaksud bukan malam nisfu Sya'ban, tapi malam Lailatul Qadar. Tapi faktanya Sayyidina Umar bin Khattab sering-sering berdoa khusus di malam nisfu Sya'ban. Apa doa beliau? Allahumma in kunta katabtani fi ahli sa'adah fa'athbitni fiha, wa in kunta katabtani fi ahli syaqawah wa zambi famhuni wa athbitni fi ahli sa'adah wal maghfirah fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indaka ummul kitab. Artinya sederhana, saudara. Ya Allah, ya Rabb, seandainya kau tulis nasibku di Lauhil Mahfuz termasuk golongan orang-orang yang bahagia dunia akhirat, tetapkan ya Allah. Tapi seandainya ya Allah, ya Rabb, kau tetapkan namaku di Lauhil Mahfuz dulu termasuk golongan orang-orang yang celaka dan ahli maksiat, famhuni, tolong hapus ya Allah, wasbitni fa ahli sa'adah wal maghfirah, tetapkan hamba dalam golongan orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang termasuk golongan orang yang diampunkan oleh-Mu ya Allah. Fa innaka tamhu ma tasya wa tuthbit, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha menghapus semua ketentuan dan Maha menetapkan semua nasib dan takdir. Wa indaka ummul kitab, dan ummul kitab Lauhil Mahfuz adalah punya Engkau ya Allah ya Rabb. Ada yang mengatakan, Ustaz, itu kan bukan doa Nabi, itu kan sahabat Rasul, itu bukan hadis, bid'ah. Mas, jangan buru-buru bid'ah.
Yang paling simpel begini zaman sekarang. Jangan suka nyalahin orang. Jangan merasa benar sendiri. Jangan sombong. Kul rasin ra'yun. Setiap kepala punya corak berpikir. Masing-masing punya dalil. Memang betul. Ini bukan doa Rasulullah. Doa Sayyidina Umar. Tapi antum lupa ya. Rasulullah bersabda beberapa hari sebelum Rasulullah wafat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian memegang teguh sunnahku dan sunnah-sunnah khalifah-khalifahku yang mereka semuanya diberikan petunjuk oleh Allah. Siapa mereka yang dimaksud? Al-khulafa'ir rasyidun. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini dia kata Rasulullah, wajib atas kalian, alaikum itu ismu fi'lin, ismu fi'li amrin, wajiban al-amru yadullu ala wudu. Wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnah-sunnah khalifah-khalifahku. Lebih tegas lagi Rasulullah bersabda, addu alaikum bin nawajiz. Gigitlah oleh kalian dengan gigi geraham. Apa maknanya? Tamassaku bihim. Pegang teguh sunnah-sunnah khalifahku. Sebab nanti akhir zaman banyak perbedaan. Dari mulai kita pegang mushaf Al-Quran, itu tidak ada zaman Rasulullah. Rasul nggak megang Al-Quran. Huwal ummi lam yaktub wa lam yakra. Huwa yahfaz Al-Quran. Rasulullah menghafal Al-Quran. Maka mushaf itu adalah bid'ah. Bid'ahnya hasanah. Siapa yang awal-awal memulai? Awalnya pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq dengan instruksi, dengan masukan, dengan saran daripada Umar bin Khattab. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Aku tidak berani wahai Umar melakukan sesuatu malam yaf'aluhu Rasulullah, yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Hatta syarahallahu sadri, kata Abu Bakar Siddiq, sehingga pada akhirnya Allah memberikan hatiku lapang. Allah memberikan aku taufik sehingga aku terima, karena di situ ada maslahatnya. Tuh, kalau ngomong bid'ah, maka mushaf yang kita pegang sekarang itu adalah bid'ah. Tapi membantu muslimin semuanya untuk megang, menghafal, bahkan memudahkan, karena tidak semua hafal Al-Quran. Di situ ada maslahatnya. Bid'ahnya hasanah. Umar bin Khattab pula yang memulai salat tarawih 20 rakaat. Di zaman Rasul tidak ada. Rasulullah salat tarawih 8 rakaat, ketika pulang ke rumah nggak makan kolak Rasulullah. Tapi meneruskan tarawihnya sampai 20. Ketika zaman Umar bin Khattab jadi khalifah. Wahai para saudara-saudara, wahai kaum muslimin, kita kumpul malam ini, kita salat tarawih berjamaah 20 rakaat. Ya khalifatul mu'minin, ya amirul mu'minin, atas nahu bid'atan. Apakah kau melakukan bid'ah? Bid'ah itu sesat. Kau menjerumuskan kami ke dalam jurang kesesatan dan kami akan masuk neraka. Apa jawaban Umar bin Khattab? Ni'matil bid'atu hazih. Ini bid'ah yang baik. Maka spontan semua orang-orang yang beriman memegang teguh daripada fatwa Umar bin Khattab. Apa sebabnya? Mereka ingat Nabi bilang, wajib pegang sunnahku dan sunnah-sunnah khalifah-khalifahku. Zaman Rasulullah, azan sholat Jumat 1. Kenapa sekarang 2? Karena dimulai oleh Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan yang awal-awal memulai. Ketika azan sholat Jumat itu 2 kali. Karena untuk memanggil sahabat-sahabat agar duduk bersibuk bersama, sudah sepakat semua agar lebih rapi. Apakah kita katakan Sayyidina Utsman itu sesat? Enggak, karena termasuk Khalifah Rasyidin. Jamaah yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu kesimpulannya adalah malam nisfu Sya'ban, malam yang mulia. Kita melakukan sholat, kita katakan sholat nisfu Sya'ban yang 100 rakaat, boleh dilakukan sendiri-sendiri. Dan jangan mengatakan itu yang dicontohkan Rasul, nggak boleh. Karena itu hadis maudhu, tidak ada asalnya. Tapi sebid'ah sholat, Rasulullah bersabda, khairu maudhu'in, ibadah yang paling baik. Karena di dalam sholat itu tersimpul semua
Zikir lisan di solat, zikir gerakan di solat, zikir hati pun kita khusyuk kepada Allah di solat. Khairu mawdu'in, hadis sahih. Solat itu adalah sebaik-baik ibadah. Ditempatkan di malam nisfu Sya'ban, monggo silahkan. Bid'ahnya baik. Yang baca Yasin silahkan. Jangan baca surat tanah. Mau jual aja. Beli kagak jual-jualin. Oke, sahabat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.